akan tidak terkontrol mengalami kontraksi sehingga keinginan untuk buang air kecil itu makin meningkat. Kadang keadaan ini di saat kandung kemih kita belum terisi penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herianti Latifah. Baik teman-teman, kali ini aku ingin membahas masalah kenapa sih menstruasi kita telat sampai 2 bulan tapi malah BAK kita terasa nyeri. Ada apa ya? Nah, mau tahu ya teman-teman jawabannya? Sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang berguna lainnya dari aku. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis komen di bawah ini. Insya Allah akan aku jawab satu persatu ya. Oke teman-teman, sebenarnya ini adalah jawaban dari salah satu pertanyaan teman kita. Kenapa sih Kak, haidku sudah hampir 2 bulan tidak datang dan malah BAK aku atau buang air kecil aku nyeri. Ada apa ya? Nah ya teman-teman, pasti sangat mengkhawatirkan dengan keadaan seperti ini. Jadi ya teman-teman, sekarang aku akan bahas satu persatu. Pertama, telat haidnya dulu. Kenapa sih telat haid sampai sebulan 2 bulan? Nah, bagi teman-teman yang telah menikah, telat sebulan sampai 2 bulan ini bisa jadi disebabkan oleh kehamilan. Tapi yang menunjukkan kalau kita hamil itu biasanya diikuti oleh gejala-gejala tertentu ya teman-teman, seperti mual, muntah, atau sering disebut morning sickness, atau letih, lemah, lesu. Tak perlu aku jelaskan satu persatu gejala-gejalanya karena sudah banyak sekali konten aku yang membahas gejala-gejala sampai tanda-tanda pasti kehamilan. Penyebab yang kedua yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Nah jadi ya teman-teman, jika teman-teman semuanya menggunakan alat kontrasepsi seperti pil, suntik, dan lain-lainnya, itu bisa jadi pemicu teman-teman semuanya mengalami telat atau keterlambatan haid. Yang ketiga yaitu pola hidup yang salah, seperti olahraga yang terlalu berat, kemudian berat badan yang terlalu meningkat atau berat badan yang terlalu menurun karena kita melakukan diet yang terlalu ketat. Nah, ini bisa menyebabkan teman-teman juga telat haid. Dan masalah selanjutnya yaitu kenapa sih BAK jadi nyeri? Apakah ada hubungannya antara telat menstruasi menjadi buang air kecil menjadi nyeri atau sakit ya? Nah, penyebab nyerinya saat buang air kecil ini sangat banyak ya teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu terdapat infeksi saluran kencing. Nah, apa sih gejalanya? Gejalanya itu biasanya nyeri saat buang air kecil, kemudian mual, muntah, bisa juga demam. Saat kita buang air kecil itu urinnya sedikit. Kemudian penyebab buang air kecil kita itu nyeri yang kedua yaitu terdapat batu pada saluran kencing. Gejalanya biasanya teman-teman akan mengalami sama seperti gejala infeksi saluran kencing yang aku jelaskan tadi, mual, muntah ya, nyeri saat BAK, tapi biasanya jarang mengalami demam. Jika yang pertama tadi akan biasanya mengalami demam, pada gejala yang mengalami batu saluran kencing ini jarang sekali teman-teman mengalami demam. Penyebab yang ketiga yaitu kandung kemih yang terlalu aktif. Pada keadaan ini, kandung kemih kita akan tidak terkontrol mengalami kontraksi sehingga keinginan untuk buang air kecil itu makin meningkat. Kadang keadaan ini
di saat kandung kemih kita belum terisi penuh sehingga menyebabkan BAK kita terasa nyeri. Penyebab yang keempat yaitu kehamilan. Nah, nyambung ya teman-teman dengan yang aku jelaskan yang pertama tadi. Memang ada hubungannya antara nyeri saat buang air kecil dengan kehamilan. Karena kadang kalanya di saat kita hamil itu kita akan mengalami nyeri saat buang air kecil. Jadi jika teman-teman mengalami nyeri buang air kecil dan teman-teman juga telat haid dan diikuti gejala-gejala, kalau teman-teman gejala seperti yang kujelaskan pertama tadi, mual, muntah, morning sickness dan lain-lain itu, maka dicurigakan teman-teman memang sedang hamil. Yang kelima yaitu nyeri buang air kecil disebabkan oleh faktor psikologis. Mungkin teman-teman stres atau teman-teman memiliki tetangga atau teman yang sedang mengalami nyeri saat buang air kecil sehingga teman-teman itu saking takut dan berhalusinasi seakan-akan teman-teman juga merasakan kalau teman-teman juga merasakan buang air kecilnya juga nyeri. Nah, itu saja ya teman-teman pembahasannya. Apakah nyeri buang air kecil ini ada hubungannya dengan kehamilan? Tentu ada, telah dijelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa tonton video-video aku yang selanjutnya dan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.